sama kuntilanak cowok. Oh, kuntilanak ada cowok? Ada. Yang cowok ini malah dia yang paling kuat. Dia yang paling... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah. Di sini saya bersama dua orang cewek cantik ya. Anak-anak yang luar biasa nih. Mungkin banyak yang bertanya, channel tentang apa sih ini gitu. Channel ini sebetulnya kita buat untuk pengetahuan tentang mungkin dimensi lain gitu ya. Mungkin yang selama ini kita tahu tentang yang kasat mata sudah biasa lah kita lihat. Mungkin ini akan agak sedikit seram ya. Di sini saya ditemenin sama siapa namanya? Angel. Oke, Angel. Boleh perkenalkan Angel, namanya siapa? Halo, nama saya Angel Francia, asal kota Tanjung Pinang, umur saya 13 tahun. Oke, yang di sebelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza. Saya dari kota Tanjung Pinang, umur 16 tahun. 16 tahun ya, wow. Yang satu 13 tahun, yang satu 16 tahun. Masih pada muda nih. Tapi walaupun masih muda, teman-teman pasti bakalan kaget nih tentang pengalaman mereka di dunia yang bisa dibilang mistis ya. Pertama-tama mungkin kami ingin menjelaskan tentang channel ini. Channel ini kita namai Ganet Astral Dimensi ya. Ganet itu mungkin bisa berarti satu tempat yang mana berada di Tanjung Pinang, daerah ya, bukan tempat, daerah, wilayahnya berada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur ya. Bisa juga jadi singkatan kali ya. Ganet itu apa? Gabungan anak-anak nekat kali ya. Anak-anak ini sebenarnya nekat-nekat nih, kelihatannya aja lugu nih, padahal mereka nekat-nekat nih sebenarnya. Kenapa saya bilang nekat? Karena mereka berani gitu untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang mungkin kalau orang yang awam itu bakalan lari terbirit-birit, tapi kalau mereka luar biasa ya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, mungkin ada beberapa yang mungkin kita pengen tahu nih gitu kan, awal mulanya gimana sih gitu kan. Nah, Angel ini bisa dikatakan bisa melihat, punya indera keenam lah, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa ya. Angel, bisa diceritakan awal mulanya nih, kamu bisa ngelihat itu kayak mana sih? Awal mulanya pas ngeliat itu sekitaran umur 78 gitu lah. 78 berarti udah tua dong. 78 tahun. 7 atau 8 tahun ya teman-teman ya. Dulu bisa dibilang masih bandel-bandel culun gitulah. Bandel culun. main sekitaran sebelum maghrib itu, mungkin udah mau mendekati maghrib. Masih rame sih kawan-kawan, sekitaran ada 5-6 orangan gitu. Diajak pulang nggak mau. Habis itu nyasar di bukitnya, karena dulu kan masih mainnya kemana-mana kan. Pergi ke sana sini. Habis itu masuk ke dimensi mereka, yang bisa dibilang kalau dimensi mereka tuh sesat gitu. Kalau misalnya yang pertama kali ngeliat itu pas keluar dari dimensi mereka, itu memang udah kebuka sendiri. Udah kebuka sendiri. Apa Tapi, yang pertama kali Angel lihat bentuk makhluk itu? ada pas Angel masuk itu ada kayak satu rumah. Tahu rumah dulu yang kayak rumah Belanda, yang kerajaan tinggi-tinggi itu, yang tingkat. Nah, itu Angel masuk ke situ. Udah habis masuk, Angel ngeliat ada satu keluarga lah, ada 4 orang. Yang satu bapaknya, mamanya, abang atau kakak nggak tahu, sama adiknya. Mereka ngelihat Angel nggak? Ngelihat Angel. Mereka, nah, terus mereka yang pancing Angel, ayo masuk yuk gitu. Kayak misalnya lagi lebaran. Merinding nih. Aduh. Terus misalnya lagi lebaran diajak masuk, ayo masuk gitu. Udah itu masuk kan, Angel kan masih polos, belum tahu kayak gitu-gitu kan. Ya udah ikut aja. Pas itu pas sudah masuk ke ruang tamunya, yang dari misalnya teras gitu, muka mereka tuh masih kayak muka alami manusia biasa. Berarti nggak serem ya? Nggak, masih kayak biasa kita gini biasa lah, kayak ada gini. mata, ada mulut, sempurna gitu lah bisa dibilang.
Pas sudah masuk ke ruang tamu, itu kan diajak duduk. Itu kayak disuruh makan atau makan apa? Lupa. Angel makan? Enggak. Oh enggak? Cuma disuguhin gitu aja? Disuguhin, ayo makan, sama ada satu teh, ingatnya. Dan itu pas mereka duduk serentak duduknya, muka mereka langsung berubah. Ada yang satu rahang yang nggak ada. Allah. Ada yang satu rahang yang nggak ada, yang sebelah muka yang kirinya hancur. Yang mamanya itu dekat lehernya sini kayak ada tuliskan pisau gitu, panjang sampai sini. Golok apa pisau ya, nggak tahu. Pokoknya senjata tajam lah ya. Nusuk sampai sini. Gitu. Masih ada senjata tajamnya tuh? Masih. Menancap di lehernya. Kayaknya Ya ampun. mati zaman dulu entah dibuang di mana kan. Habis tuh abangnya itu nggak tahu abang atau kakaknya itu kayak mukanya nggak ada organ mata. Bolong. Oke. Cuman ada kayak kelopaknya doang, tapi isi bola matanya nggak ada. Habisnya yang adiknya itu kayak kayang melayang, langsung terbang kemana-mana gitu. Kayak bisa dibilang kuntilanak terbang lah di badan. Begini posisinya? Iya, tapi terbang. Oh, nggak napak ke tanah ya? Udah itu. Itu anak adiknya? Yang paling kecil. Yang paling kecil cewek? Iya. Anak kecil cewek kayang melayang. Coba bisa dibayangkan nggak posisi kayang ya, anak kecil terus melayang-layang. Aduh, kalau saya mungkin langsung lari ya. Tak tahu lah itu. Disuguhin makanan itu kayak mie, kayak tumpeng yang kayak gitu. Ada mie-nya. Pas itu belum sadar kan. Sadar habis itu kayak nguap gitu Angelnya. Nguap kayak ngantuk gitu kan. Habis nguap tuh kayak matanya berair, ya kan biasa. Habis mata berair, Angel melek ngeliat mie-nya itu belatung. Wow. Untung gak Angel makan. Nah itu langsung. Berarti kayak film-film Susana gitu kayaknya zaman dulu kan. Pernah nonton Susana nggak? Soalnya anak-anak zaman sekarang ini kadang yang namanya film Susana itu mungkin belum tahu ya. Tapi sebagian aja mungkin anak-anak milenial. Oke. Udah habis itu nggak tahu tiba-tiba kayak kaget gini aja langsung keluar dari dimensi mereka. Pas Angel tersadar itu, posisi Angel di mana itu? Kan di atas bukit. Di atas bukitnya. Iya. Itu kayak memang di atas bukit tuh memang ada satu pintu dimensi. Kalau kita masuk kayak kita ngeliat itu. Itu lagi umur antara 7-8 tahun itu. Iya, masih kecil, masih kecil SD. banget. Pokoknya belum ngerti, masih gitu-gitulah. Nah itu kesadar ngeliat udah terang. Udah terang, astagfirullah. Udah gelap kan. Udah gelap. Kalau yang di dalam tuh karena terang waktu banget. itu kan maghrib kan. Iya. Soalnya pas masuk itu kan masih terang, pas keluar tuh udah gelap kan. Gelap kayak sekitar jam mau isya gitu lah. Udah pokoknya udah gelap gitu langitnya. Udah gelap, ke bawah ada anjing warna hitam. Liatin tapi dia nggak berani dekat. Biasa kalau anjing kan ngeliat kita ngeliat tatap gini langsung dikejar kalau misalnya emang itu kan. Merinding lagi saya. Kenapa nih Angel? Kira-kira saya merinding nih. Kan Angel pas habis itu kan belum terlalu, masih bilang kayak misalnya bangun tidur setengah nyawa gitu. Masih kayak nguap, masih kalau orang ngantuk. Sunda bilang lulungu ya. Lulungu. Masih ngantuk gitu. Diarahin jalan keluar, udah pulang. Dan habis itu ngelihat itu pernah sekali hampir stres. Soalnya di kamar di sini yang dekat kamar mandi juga, sebenarnya kan lorong kan di sini. Lorong itu kemarin ngelihat nenek-nenek bawa gimana ya? Tongkat ya. Tongkat bungkuk gini. Harusnya gini-gini. Angel gak berani dekat, langsung ke kamar. Kamar kan. Udah setelah itu mungkin karena udah kebiasa ya udah kalau ngelihat nggak takut lagi ya. Kabarnya Angel bisa komunikasi sama mereka sekarang ya? Bisa ya? Nggak tahu. Pakai bahasa apa sih komunikasinya batin. Ya? Batin ya? Pakai bahasa Indonesia atau Inggris atau apa gitu kan? Tergantung juga. Biasa kalau orang biasa itu ngomong dalam hati itu udah komunikasi sama mereka. Tapi bedanya Angel sama orang biasa, kalau misalnya Angel ngomong dalam hati, Angel bisa dengar apa yang mereka bilang. Kalau orang biasa ngomong dalam hati ya udah ngomong aja kan, nggak bisa ngedenger apa-apa. Kalau Angel bisa. Jadi yang itulah yang namanya komunikasi. Itu ya, batin ya. Oh berarti nggak ngomong gini ya komunikasinya ya, cuma kalau biasa gitu ya.
Pokoknya dengan apa yang ada di mindset kita, di pikiran kita mungkin yang ininya tuh. Sebelum lanjut lagi lebih dalam cerita tentang Angel, di sini ada Aulia ya. Aulia. Nah, untuk Aulia kita mau tahu nih pengalaman Aulia yang pertama kali itu kapan, terus gimana sih gambarannya? Mungkin persis sama Angel menceritakan gitu. Pertama kali ketemu itu di belakang rumah yang pohon jengkol besar itu. Waktu umur berapa itu? Itu umur 6 tahun. 6 tahun juga. Wah, rata-rata kok masih pada kecil-kecil ya? Rata-rata yang kecil-kecil tuh malah gampang dihasut masuk Iya. ke dimensi mereka. Oh, karena masih Saya masih ini batinnya polos masih ya. Oke, terus lanjut. Di situ Aulia pernah jumpa seperti kuntilanak gitu. Memang katanya di situ memang ada. Pertama kali lihat makhluk itu kuntilanak Iya. sosoknya. Oh, Mama terus juga pernah jumpa di situ. terus waktu pertama di kali situ lihat takut. takut. Langsung Lari. nangis. Oh, nangis. Nangis terus lapor sama mamanya. Enggak, malah Enggak. diam. Diam aja. Iya, diam. Oh. Pura-pura nggak tahu gitu, Kak. Oh gitu. Setelah itu ada efeknya nggak setelah lihat makhluk kayak gitu? Mungkin beberapa orang ada yang katanya sih abis ngeliat kayak gitu dia demam atau gimana Ya gitu. kalau Aulia kalau jumpa itu pertama kali demam, dinding. Demam gitu. ya. Demam panas tinggi gitu, Kak. Mungkin karena shock kaget itu ya. Inspirasi kita bikin channel ini awal mulanya itu dulu kita bukan dulu lah, seminggu yang lalu ya, kurang lebih seminggu yang lalu kita tuh ada collab sama channel misteri di Kota Tanjung Pinang ini. Nama channelnya mungkin bisa dibantu subscribe juga. Nama channelnya Kang Pinang Tanjung ya, Kang Pinang Tanjung. Dia channel yang luar biasa. Beliau khusus konten misteri dan kontennya itu banyaknya live. Jadi untuk misterinya itu real gitu, nggak ada settingan, nggak ada ini. Kami lihat dari kawan sebetulnya, dari teman kantor saya dulu tuh, namanya tuh Mas Pram, dia punya channel Kayak Kie. Nah, boleh dibantu subscribe juga channel Kayak Kie ya. Kayak Kie. Nah, kalau channel Kayak Kie ini lengkap lah, informasi segala sesuatu di Tanjung Pinang, bahkan nasional pun, mancanegara pun ada di situ. Jadi singkat cerita, saya diperkenalkan sama teman saya Mas Pram ini. Ada nih channel misteri namanya Kang Pinang Tanjung. Jadi saya terus terang ya, kalau saya pribadi belum pernah lihat yang kayak gituan gitu. Jadi saya tuh ngerasa penasaran kayak gimana sih bentuk makhluk yang katanya orang bilang kayak kuntilanak, sosok kuntilanak, terus pocong. Selama ini saya cuma lihat itu di TV, di di YouTube gitu kan, di channel-channel misteri. Nah, saya punya inisiatif untuk ikut penelusuran sama Kang Pinang Tanjung dengan ditemani sama adik-adik kita, ada Angel, ada Aulia, kemudian ada juga Erik, terus Bang Hadi ya. Kita penasaran, kita ikut penelusuran di salah satu kebun yang ada di daerah Ganet ya. Untuk pertama kali kita penelusurannya itu di di daerah yang deket-deket aja ya, karena mengingat adik-adik kita ini masih pelajar ya, dan di situ kita penelusurannya itu jam 11 malam ya, 11 malam sampai jam 3 subuh. Jadi benar-benar pengalaman yang sangat-sangat berharga buat kami. Nah, disitulah inspirasi kami untuk membuat channel ini. Oke, balik lagi sekarang ke Angel ya. Tadi cerita dari Angel itu lagi seru-serunya ya, tentang pengalaman dia masuk ke dimensi lain ya kan, ditarik, kemudian tentang sosok-sosok penampakan. Oke, bicara sosok penampakan, Angel, yang paling Angel tidak suka atau paling Angel takut itu bentuknya yang seperti apa sih? Ada dua, yang pertama poci, bisa dibilang pocong. Pocong. Sama kuntilanak cowok. Oh,
Kuntilanak ada cowok? Ada. Yang cowok ini malah dia yang paling kuat. Dia bisa dibilang paling kuat kalau di kuntilanak cewek. Kalau kuntilanak cewek bisa dibilang receh. Dia cuma bisa ketawa-tawa doang kan. Kalau yang cowok tuh dia bisa kayak narik, bisa pokoknya bisa kayak narik kita ke mereka gitu. Ke dimensi mereka. Beda kelas sama yang kuntilanak cewek. Oke. Kalau untuk yang cewek itu kan tampilan yang biasa umum ya, lumrah itu panjang rambutnya kalau gitu. Cewek itu kalau di film-film kan rambutnya ke depan. Kalau yang dilihat malah enggak. Rambutnya malah nyentuh ke tanah, bahkan lebih panjang daripada yang di tanah itu. Ngejelar, nampak mukanya. Nampak mukanya. Iya. Itu yang cewek. Real life, yang cewek ya. Yang cewek. Kalau yang cowok bentuknya Susah dijelasin soalnya Angel kalau ketemu yang kuntilanak cowok itu langsung menghindar batinnya, nolak, nggak mau. Oh nggak mau memang ya? Soalnya beda energinya sama yang cewek. Energinya. Jadi belum pernah lihat bentuk yang kuntilanak cowok itu ya? Pernah, tapi paling kayak ngezret lewat aja, kayak caper gitu lah. Kayak aku ada di sini, ayo lihat aku gitu. Tapi Angelnya nolak batinnya. Bentuknya nggak lihat? Kalau bentuk kemarin aja pernah ketemu itu. Mungkin kalau yang cewek kan rambut panjang, bajunya apa namanya terurai kayak daster gitu kan. Kan kuntilanak tuh ada yang warna-warni ya. Iya, merah. Merah, kuning, hijau. Oh enggak ya. Itu balonku. Ada warna apa aja sih kuntilanak tuh? So far kalau yang ketemu baru-baru ketemu itu yang merah sih. Yang baru ini ketemu. Iya. Soalnya yang warna-warna lain tuh kayak tergantung tempat, suasana sama kemauan juga. Maunya kita ketemu gitu. Iya. Kalau Angel kan kemauannya emang batinnya tuh kebuka mata batinnya kan. Jadi misalnya di sini tuh ada kayak tuyul gitu. Ya udah lihat aja gitu. Yang cowok itu rambutnya pendek nggak? Ada yang mungkin cepak, mungkin kayak Erik atau kayak Bang Hadi ya rambutnya. Kalau yang Angel ketemu kemarin itu di mana ya? Di dekat di pohon dekat tempat biasa latihan. Oh di yang Angel bilang kemarin itu ya? Yang bisa ketemu Di pohon kebun durian itu ya? Yes. Pokoknya di dalam semak-semaknya itu ketemu, ngeliat pokoknya mukanya tuh nggak gimana ya, kalau kuntilanak cewek kan nanti ada yang rahangnya nggak ada, itu kan mungkin kan. Kalau yang cowok ini Angel nggak terlalu jelas sama mukanya, tapi kalau bentuknya itu hampir sama-sama kuntilanak cewek. Hampir sama. Ya, cuman kalau misalnya Angel yang kayak gitu bisa ngeliat, itu bisa misal kalau Angel mendekat ke Aulia gini, dia ini cewek, kakaknya cowok, Angel bisa ngerasain gitu. Oh berarti ngebedainnya dari feeling ya? Iya. Dari sama kadang bentuk juga pasti bentuk ada berbeda-beda kan, nggak mungkin kuntilanak cewek sama semua. Ya, oh gitu. Jadi untuk ngebuktiin itu cewek apa cowok bukan dibuka bajunya ya teman-teman, tapi lewat batin gitu. Ini kalau seandainya ada yang punya pengalaman, boleh komen juga di bawah ya, untuk kita saling berbagi pengalaman kita. Mungkin ada nih dari teman-teman sekian banyak viewers di sini yang punya pengalaman sama tentang karena terus terang tentang kuntilanak cowok ini baru saya dengar gitu, dan ini menarik sih sebenarnya untuk dikupas. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih referensi tentang linknya boleh di komentar biar kita cari tahu juga untuk pengalaman kita, untuk memperluas wawasan kita ya. Gimana pun juga ya, kita manusia ini adalah makhluk yang sempurna ya. Jadi kalau bisa sih kita nggak usah takut lah, ya kan? Rasa takut mungkin manusiawi ya. Cuman kita kendalikan aja rasa takut itu gitu kan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan tuh teman-teman ya. Saya pernah dulu nonton film Susana ya. Susana lagi karena film Susana tuh di era tahun 90-an, 80-an itu sangat terkenal. Iya. Ya, itu sampai sekarang bahkan masih ya. Jadi ratunya misteri itu film-film Susana namanya. Jadi saya pernah nonton dulu tuh. Jadi suaminya Susana tuh pergi
ya keluar kota, tapi tiba-tiba dia balik lagi dan dia langsung menggauli Susana itu. Ternyata itu tuh bukan si suaminya itu gitu ya. Nah, kalau yang Kayak gitu gimana? Kayak misalnya Aulia nggak ada di rumah, tapi tiba-tiba pas Angel ke dapur, Angel ini nampak Aulia lagi potong makanan gitu misalnya ya, diituin. Itu lebih ke misalnya Angel ini kayak terlalu gimana gitu, kayak susah dijelasin juga sih kalau misalnya yang tentang perasaan hawa-hawa kayak gitu. Itu kalau yang untuk menyerupai manusia itu bisa dibilang energinya kuat. Kayak misalnya di rumah ini, nanti di sini yang paling kuat. Nah, jangan terlalu bersugesti lebih. Nanti bisa-bisa dia yang jadi dia gitu. Bisa mewujudkan diri jadi manusia itu betul ya berarti ya. Saya sering kok ketemu kayak gitu-gitu, misalnya lagi main di rumah Aulia, tiba-tiba mamanya ini bilang dia ini lagi ke warung gitu. Tapi pas Angel misalnya minjam kamar mandi, dia ini lagi cuci tangan di kamar mandinya gitu. Itu sering. Oh gitu. Pembicaranya udah mulai panas nih. Aduh, udah mulai masuk ke ini. Saya pun udah mulai kayak hal menerawang gitu ya. Jadi tentang bentuknya, tentang sosoknya ya udah mulai ini juga. Biar penonton pun penasaran juga nih dengan konten kita selanjutnya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang pengalaman kita. Dan mungkin nanti kita akan review beberapa pengalaman kita dengan penelusuran ya. Mungkin nanti kita ada penelusuran yang live, jadi supaya ini nih real loh, tidak ada settingan, tidak ada efek-efek kamera atau efek-efek editing gitu. Tapi nanti setelah live mungkin nanti kita akan review ulang. Jadi supaya kita pantau yang di sini nih ada penampakan, di sini nih mungkin kayak saya ini kan matanya ya mata orang biasa, jadi nggak bisa ngelihat ya Angel ya. Jadi kemarin berdasarkan pengalaman kita kemarin itu bersama Kang Pinang Tanjung ya, di awal mula perjalanan kita penelusuran ya, saat kita perkenalan tuh katanya sih udah banyak yang mendekat ya, kayak Aulia kan. Aulia udah mulai udah panas ya. Oh gitu. Soalnya penjaga dia tuh bisa dibilang masing-masing orang ada penjaganya. Oh gitu. Iya, pasti ada. Mau yang dari baik, mau yang dari jahat. Tapi rata-rata kalau penjaga itu semua baik sih. Oh gitu. Dari mereka juga menjaga kita, misalnya nih, kita ini baru pulang uji nyali gitu. Nanti ada yang suka atau ngikut ke rumah. Tapi penjaga kita nih nolak, jadi nggak bisa. Nggak bisa ikut dia. Oh. Jadi penjaga Aulia itu kemarin kemana sih? Nggak tahu masih, tapi dianya yang ngebuat dia takut. Tapi mungkin bisa dibilang sifat kita itu separuhnya sifatnya penjaga kita. Misalnya kita ini takut banget, tiba-tiba nanti jadi kayak, aduh, aku udah nggak bisa. Nah, itu mungkin bisa jadi penjaga kita sifatnya lemah gitu. Misalnya ada orang yang kuat Aulia, biar penjaganya ikut kuat. Jadi Biar perlu bekalin penjaganya pakai senapan angin. Mungkin begini ya, karena mungkin saya udah terbiasa. Mohon maaf nih, bukan sombong bukan, tapi saya menceritakan tentang apa yang saya alami ya kan. Mungkin karena saya selalu sendiri, jalan-jalan masuk hutan, rumah terbengkalai, ataupun bangunan yang dianggap angker. Jadi sepertinya kalau misalkan ada yang seperti itu, dia rasanya ingin mendekat, seperti ingin berkenalan begitu ya. Mungkin karena saya sudah sedikit banyak mungkin lebih sering interaksi ya, walaupun saya nggak tahu tuh apanya atau di sudut mana persisnya, tapi saya bisa merasakan dengan merindingnya bulu luar kuduk. biasa ya. Jadi Aulia ada yang mau ditambahkan? Gimana? Apa? Silau ya? Iya. Nggak apa-apa lah. Dari atas nih. Nunduk aja, jangan dilihat ininya. Jadi gimana Nggak Jo? bisa, gangguannya udah beda. Udah Nggak beda bisa ya? ngomong. Nggak bisa ngomong ya? Oh iya. Oke. Angel gimana? Kalau sejauh ini sih masih fine, karena kalau masih di sini nih masih kawasan umum gitu. Jadi Jalur masih enggak biasa terlalu gitu. Ya, betul. enggak terlalu gimana
lalu lalangnya orang gitu Masih ya. banyak energi, masih bisa kelawan sama energi orang. Oh gitu. Waktu penelusuran kemarin itu, Aulia ketakutan banget sih. Ada yang mau masuk Ada yang mau masuk. Cuman Ya. Angel tahan. Oh, Udah panas kali. Soalnya Panas dia ya? Angel yakin pasti dia ngerasain pusing mau mual. iya. Ya, maka Angel langsung kasih makanan. Hmm. Ada juga kan kita bawa air, langsung aja suruh dia minum. Soalnya air putih tuh bisa netralin. Penetralisir ya. Ya, pernah dengar taburin garam di sini biar mereka nggak ada. Itu benar. Bener ya. Soalnya mereka juga emang nggak suka garam. Oh, Garam tuh lebih ke media netral. untuk menetralisir ya. Ya, Garam sama air putih itu ya. makanya Angel kemarin suruh dia minum air putih agak banyak biar dia tuh juga nggak terlalu lemah gitu. Soalnya kalau dia Angel nggak tahan, dia masuk ke Aulia bisa-bisa Aulianya Kesurupan. ngeberontak. Ya, Bisa kesurupan nggak? Emang mau kesurupan. Mau kesurupan ya? Mau kemasukan ya? Tapi Waduh. Udah merinding nih. Aduh, ya itu apa? Aulia pernah kesurupan nggak? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Mau nyobain? mau dimasukin. Angel bisa nggak masukin makhluk itu ke orang gitu? Angel bisa tapi harus batinnya jangan nolak. Kayak Aulia nih Dia batinnya agak nolak. agak nolak ya. Mungkin Erik atau Bang Hadi? Siapa nih yang siap berkorban nih? Kayak misalnya kita lagi uji nyali gitu. Ada yang mau misalnya aku nih penasaran mau kerasukan gitu. Itu mungkin 50%-nya bisa. Tapi tergantung balik lagi ke batin kita. Apalagi kalau misalnya orang yang pulang kerja kan pasti capek, pusing, lemes gitu kan. Yang mana udahlah, udah amat gitu. Itu bisa aja dimasukin, gampang. Malah yang kayak gitu batinnya itu terbuka. Jadi kondisi lemah itu lelah, capek, stres itu paling lemah betul itunya ya. Mereka paling suka sama sifat kita yang kayak gitu. Oh gitu. Makanya ada orang bilang kalau misalnya pulang kerja capek usahakan dilawan, pas pulang langsung cuci kaki, cuci tangan. Itu membantu. Kalau kita ngelawan, mereka tuh kayak aduh, mereka ini bisa ngelawan kita loh. Kita kayak harus punya effort yang kuat gitu, harus ngelawan mereka balik. Katanya ya ada yang gantung diri. Waduh, Aulia yang tahu sih. Saya pastinya nggak tahu yang mana pohonnya nih. Nah ini jalan menuju pondok ya. Kita sudah selesai uji nyali. Aduh, perut saya lagi nggak enak nih. Di lokasi kebun itu kan selain daripada kuntilanak ada sosok apa aja? Banyak. Yang kayak kemarin itu apa di pohon pisang itu, yang Kak Ferry samperin itu? Pocong. Iya. Pocong ya? Iya. Itu lebih Ada berapa di situ pocongnya tuh? Satu. di dekat. Kalau pocong di situ mungkin nggak terlalu kedepanin yang pocong. Lebih banyak mereka yang dibuang sama dukun. Misalnya ini Angel ini dukun nyantet orang. Angel ini ngebuat satu makhluk gitu. Tapi pas udah selesai urusannya, udah selesai makhluknya udah nggak kepake, Angel buangnya di kebun itu. Di situ. Iya, jadi paling di depan itu makhluk yang pembuangan, bukan makhluk Yang asal pertama situ. yang pertama kita buka pembukaan itu ya? Apa? Yang tempat sampah itu bukan? Kalau yang itu memang asli situ. Oh, asli. Itu memang sebelum kebun itu, sebelum manusia ada memang Memang di situ. Oh. Itu kan Mungkin itu hutan. mungkin di bawah tanah ada beberapa titik yang masih ada tulang-tulang penjajah Belanda dulu. Tulang manusia? Iya, Wow.
Biasanya kan dulu kan penjajahan kan kejem banget kan. Ada yang dibunuh, mayatnya langsung dibuang ke sungai, nggak dikubur gitu. Sebagian besar tulangnya itu mungkin tulang tangan panjang sini, kaki sama kepala, mungkin tengkoraknya semua ditanam di situ. Aduh. Mungkin di bawah rumah-rumah orang itu ada rumah-rumah orang perumahan di situ. Iya, atau rumah yang di kebun. Semua pasti ada. Oh. Di titik manapun mungkin ada yang enggak, tapi terdepanin mereka yang kuat gitu. Jadi walaupun misalnya nih di bawah rumah Aulia nih ada tulang mereka. Yang punya tulang itu di rumah dia. Dia ini mau ngusir yang ini nggak bisa karena benda dia ada di bawah rumah ini. Kalau mau ngusir dia harus kalian tulangnya diangkat, dikubur lagi. Kubur di tempat yang mungkin bisa dibilang layak lah gitu. Berarti apa namanya? Itulah yang dinamakan penghuni situ gitu ya. Kemudian yang waktu di pohon pisang itu kan saya Meluk. ya terus terang saya penasaran karena belum pernah lihat langsung makhluk seperti itu kan. Katanya di situ tuh ada pocong. Jadi saya coba samperin, kemudian ada suatu keanehan nih teman-teman. Jadi di situ tuh ada dua pisang berjejer ya, dua pohon pisang ya. Yang pertama yang sebelah kiri dari kamera itu terlihat gambarannya itu lebih besar ya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada pohon pisang yang bentuknya kayak kelihatan kecil. Tapi ketika saya perhatikan dengan jarak saya di situ itu terbalik. Ya, yang sebelah kiri itu malah lebih kecil. Terbukti saya ini kan peluk gitu kan. Saya peluk itu bisa nyampe segini gitu kan. Tangan itu nyampe ke dada lingkarannya itu. Tapi ketika yang satunya lagi, ketika saya peluk itu nggak nyampe ke dada, cuma segini gitu. Artinya yang sebelah kanan itu lebih besar. Tapi di visualisasinya justru yang kiri yang besar. Itu kenapa itu Angel? Mungkin orang kesugesti. Sugesti. Diarahin pikirannya. Tapi nampak di visual kamera pun begitu juga lah. Bisa, di visual kamera. Kalau yang Angel lihat, misalnya yang kakak peluk itu memang tempatnya yang si Poci loh. Si Poci mungkin bisa dibilang rumahnya. Rumahnya. Pas kakak peluk, kakak tuh udah nginjak rumahnya. Jadi dia tuh kayak berusaha aku nih di sini, ini rumahku. Nggak gitu. boleh ganggu gitu ya. Kalau dibilang nggak boleh ganggu sih enggak ya. Lebih ke mau nunjukin aja. Aku nih ada di sini, lihat dong. Tapi KPI nggak bisa lihat. Gimana tuh biar bisa ngeliat tuh Angel? Angel aja bingung kan. Saya rasa perbincangan untuk kali ini kita close saja. Kita cukupkan hari ini. Oke, sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Bye.